Salam Sinema. Kita jumpa lagi di podcast Badan Perfilman Indonesia untuk Hari Film Nasional 2023. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, ada 2 orang. Ini adalah profesional film kelas Piala Citra. Bersama saya sudah ada dari asosiasi profesi film yang paling aktif, yaitu INAFED, Indonesian Film Editor. Sudah ada Kang Kesa David Lukmansyah dan Alin Jusria. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke konferensi film Hari Film Nasional 2023 dan sudah bersedia ditarik ke ruangan ini untuk podcast. Ruang interogasi. Kang Kesa, apa kabar? Lagi sibuk ngapain nih? Kabar baik, sekarang lagi sibuk ya, alhamdulillah karena masih dipercaya, jadi masih ngedit, ada film dan ada series sekarang kan, karena industrinya ya kayaknya hampir semua PH sekarang mencoba bikin series gitu, jadi sekarang tuh kayak ada mainan baru gitu buat kita gitu. Jadi ya lagi ngedit film dan series dan lagi selesaiin kuliah. Luar biasa. Ya nggak beres-beres. Luar biasa. Ibu kita Kartini ini salah satu ibu kita Kartini, emansipator kita, Mbak Alin Jusria lagi sibuk apa nih? Sibuk terus tahu sih, tapi apa nih? Harus gitu ya. Lagi mengedit film, sama seperti Kang Kesa, alhamdulillah dikasih kesempatan dan dipercaya buat masih ngedit film. Kemarin mencoba untuk ngedit series juga, hubungi agen gue dan sekarang lagi sedang mengedit dan tetap akan mengedit. Luar biasa. Luar biasa. Kita ngobrol soal INAFED nih. INAFED ini menurut pengalaman kerja saya sendiri mengadakan program-program film, ini adalah salah satu asosiasi profesi perfilman yang paling responsif kalau diminta partisipasinya gitu ya. Sedangkan kita tahu sebenarnya mengurus asosiasi perfilman tuh nggak gampang, sebab semuanya adalah pelaku aktif gitu ya. Saya mau tanya INAFED nih sebenarnya rahasianya apa? Bagaimana sih tata kelola di dalam INAFED organisasinya sehingga bisa begitu keluar nih kita tahu oke, ini ada slot nih, ada ruang, ada space buat asosiasi. Pasti udah ada yang telepon saya, ada slot nggak buat kita? Wah, kita senang banget. Itu gimana tuh struktur organisasi di dalam dan gimana bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa meluangkan waktu? Artinya yang lainnya juga sama-sama sibuk, tapi khusus INAFED saya lihat partisipasinya luar biasa selama ini. Kita catat. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Silakan Bu Ali. Pertama kita banci tampil karena kita kebanyakan di ruangan, itu perlu dicatat. enggak. Jadi mungkin kita sebenarnya karena kita orangnya sedikit ya Mbak. Cuman yang tercatat sebagai anggota aktif di INAFED sampai saat ini masih 21 orang. Sedang akan bertambah karena kita sedikit, terus kita tahu teman-teman ini sibuk juga, mungkin sebagai organisasi pengelolaannya juga belum ideal banget gitu. Kita masih saling mengandalkan satu sama lain dan kita percaya sama teman-teman bahwa kita harus terlibat aktif apapun bentuknya sama semua kegiatan yang berhubungan dengan perfilman, karena kita emang selalu pengen sharing knowledge, kita pengen memberikan edukasi ya Kang ya, sama emang itu misi dan visi kita juga gitu. Jadi kalau dibilang ideal sebagai organisasi yang kayaknya semuanya teratur belum gitu, tapi kita sangat senang saling bahu-membahu, saling backup. Oke, siapa yang lagi sibuk, siapa yang bisa sepanjang pengalaman aku juga membantu di kegiatan-kegiatan INAFED baik di dalam maupun keluar gitu tuh ya, gitu sih cara kerja kita gitu. Mungkin nanti Kang Kesa bisa menjelaskan dengan lebih struktural organisasi. Ya kalau ya struktural sih ya ada biasa ketua, lalu ada sekjennya Mas Pulung, Mbak Bu Alin ini sebagai humasnya gitu. Tapi intinya gini, kita tuh mungkin gitu ya, kenapa kok begitu proaktif banget gitu ya kalau ada event untuk ngasih workshop dan lain-lain. Pertama mungkin karena kita tuh sama-sama menyadari
ilmu kita itu ilmu yang unik gitu. Ilmu yang unik dalam arti ternyata pelajaran editing itu banyak banget yang tidak ada di formal edukasi gitu, sehingga itu yang membuat kita tuh kayak kita harus bagi ini gitu, karena ini penting buat regenerasi. Mungkin itu kan kegelisahan kita kan gitu. Dan memang regenerasinya nggak tahu nih, kita lagi pelajari juga cukup lambat gitu di editing itu, nggak sebanyak kamera, sutradara, penulis gitu ya. Editing tuh memang ya karena kayak sekarang itu diundang untuk SMK, wah ini menarik banget nih, kita ngapain ya gitu kan, ngobrol kita bagi apa yuk, kita harus share knowledge apa nih buat anak-anak ini gitu. At least mereka jadi ternyata editing itu nggak sesimpel sambung, potong apa dan lain-lain gitu. Itu yang pertama, karena kita punya ya kesukaan terhadap keilmuan editing gitu. Yang kedua adalah kebetulan di dalam kita itu banyak orang-orang event sebetulnya. Kayak saya sendiri background sebelum jadi editor tuh memang kerja di event organizer. Bu Alin juga ini salah satu ibu event di kampus dulu. Kalau di IKJ tuh ada event-event pasti Bu Alin ini jadi udahlah pasti panitia tim sibuk. Jadi gitu. apa Jadinya aja. karena begitu ya ketika ada event tuh kita selalu memang seru aja gitu meresponnya gitu kan. Dan kadang-kadang ya dengan deadline, dengan waktu yang pendek, oke ini siapa udah gitu. Udah biasa ngatur ya, dan tahu susahnya orang yang ngadain event berarti kan. Ya kayak tadi malam aja buat acara hari ini ya, oke kita workshop, jujur aja sampai 2 hari yang lalu aja masih kita bingung kita mau ngapain ya, karena pada sibuk kan gitu. Terus akhirnya alhamdulillah dong, kita harus citra asli. Sebenarnya sibuk banget, nggak mungkin gini. Kalau ketika ngedit itu kan kita memang kayak masuk ke dalam ceritanya ya Bu ya, masuk banget. Jadi kayak slow respon di grup, di chat dan lain-lain, karena kita memang misalnya lagi ngedit berada di dunia lain ya. Ngedit yang adegan konfliknya cukup berat, kita masuk ke dalam sana. Bentar dulu gitu kan. Tapi nanti ada momen tiba-tiba jam berapa, woi gitu kan, udah japri apa kayak gitu tuh. Materinya apa nih buat ini, oke ini aja ini. Nah, udah gua kayak hari ini Bu Alin yang siapin materi PowerPoint, saya siapin contoh-contoh filmnya gitu. Iya, ya kayak ya udah deh, kayaknya hari itu gue bisa deh, karena kalau tunggu-tungguan dalam waktu singkat pasti malah nggak ada orang takutnya gitu. Ya udah siapa yang bisa, ayo deh gitu. Luar biasa ya, koordinasi yang baik. Nah, tadi Kang Kesa sempat nyebutin bahwa Inavet ini termasuk mungkin profesi yang jarang ya diminati, tidak populer mungkin seperti DOP atau sutradara gitu ya. Alin juga bilang anggotanya Inavet tuh sebenarnya belum terlalu banyak. Sebenarnya standar-standar apa saja sih yang ada yang ditetapkan oleh Inavet untuk seseorang bisa masuk atau jadi anggota Inavet? Boleh di-share nggak? Oke, memang selalu setiap asosiasi pasti punya aturan ya, punya gimana memverifikasi anggotanya gitu. Nah di kita tuh ada kayak minimal ada 5 film yang sudah diedit film panjang dan dieksibisikan di tempat umum kan gitu. Terus direkomendasi oleh minimal 2 orang dari anggota kita. Jadi kenapa seperti itu? Karena bukan pengen eksklusif ya, mungkin eksklusif di awal dulu malah minimal 10 film. Iya. Jadi dulu kita sebelum Inavet tuh kita pernah bikin juga dulu IDL gitu ya, editing discussion league. Dan itu kita buka untuk semua jenis editing, Bu. Editor semua, ada editor TV, video klip apa numpuk tuh semua di situ. Tapi memang kerjaannya editing, tapi ternyata cara kerja semua beda, budaya kerja beda, pemahamannya juga beda-beda. Nah akhirnya yaudah nih kayaknya film khusus harus sendiri. Dan kita nggak mau benar-benar ya udah anggota banyak banget. Kita pengen memang orang-orang yang punya passion lebih dan punya kepedulian terhadap edukasi sih gitu. Itu juga jadi salah satu, makanya kenapa harus direkomendasi oleh minimal 2 anggota. Jadi bisa dipertanggungjawabkan nih anggota baru itu gitu. Kurang lebih itu sih gitu. Menarik ya, tapi kan kita tahu nih sebenarnya banyak banget nih editor-editor muda yang mungkin belum memenuhi standar itu tapi udah pengen banget bergabung di Inavet. Pasti banyak dong kayak gitu kan. Nah itu Inavet punya tempat nggak buat mereka, artinya diajak diskusi, ada ruang-ruang diskusi sama teman-teman Inavet atau gimana selama ini? Ada sih, maksudnya kita juga banyak sekali acara-acara yang
berhubungan dengan edukasi, Program, program edukasi yang mengulas tentang editing, ada sharing cutting, ada kopi santai, ada Katunomine yang itu setiap tahun Tahunan. pasti ada gitu kan, mempertemukan para editor film, nominasi editor film dengan penontonnya gitu. Jadi kita bisa saling sharing lah gitu. Itu pastinya jadi ajang sih buat teman-teman editor muda siapapun yang berminat atau tertarik dengan bidang editing untuk ketemu sama kita langsung, dan di situ biasanya sangat cair suasananya, kita bisa saling ngobrol bertukar ilmu atau apa gitu, baik dari anggota Inavet maupun teman-teman yang sekarang juga banyak ya, teman-teman editor yang sedang kita rekrut juga tapi memang belum menjadi anggota, jadi kita juga sama-sama saling belajar lah di situ. Menarik ya. Nah, kalau kita ngomongin, aku balik ke Kang Kesa sama Mbak Alin tadi udah ngomong ini masih lagi ngedit, dan ngedit sekarang bukan cuma film aja tapi ada series, dan ini kan pasti sesuatu yang berbeda lagi nih kita ngedit series ya, nggak kayak ngedit film. Dan kemudian kita juga sudah mengenal kultur dari OTT A, OTT B, bagaimana cara mereka menetapkan aturan mainnya gitu ya. Gimana Inavet sebagai asosiasi atau teman-teman editor sendiri menghadapi kebaruan-kebaruan ini? Belajarnya gimana gitu, itu dari siapa dapatnya gimana gitu? Ya itu tadi, kita kan memang ini tuh kayak arena baru ya, permainan baru yang kita temuin karena dipercepat oleh pandemi gitu. Sebenarnya kita belajarnya ya belajar langsung nyemplung ke situ, karena memang industrinya saat itu ketika setelah pandemi emang langsung kebuka bahwa oke, kita harus ada pilihan ngerjain series gitu, mau ngerjain series atau nggak ada kerjaan kan, pilihannya itu kalau secara pekerjaan nih gitu. Tapi belum pernah punya background series ngedit secara langsung, tapi gue nonton series gitu kan, gue besar di series juga kan, dulu kan nonton Return to Eden, asik, Dallas, Osin gitu kan, zaman dulu kan. Nggak tahu nih ya. Mereka nggak tahu ya. Friends masih tahu lah, Friends gitu kan. Nah, terus ya udah akhirnya kita nyemplung ke dalam itu, gimana kita cara pola kreatifnya seperti apa, terus kita diskusi, kita saling sharing. Misalnya kayak Bu Alin kemarin kerja bareng sama Netflix, Netflix tuh gimana sih gitu, prosedur teknisnya, proses kreatifnya gimana, ada yang sama Prime Studio dan lain-lain lah, Disney, ya kita bertukar. Tapi memang ini masih kita harus terus belajar karena memang baru gitu. Jadi kita juga belum menemukan satu sistem yang solid tentang gimana sih kita untuk menghadapi industri ini gitu. Kayak misalnya salary, kita ngomongin masalah salary aja sebenarnya belum secara ketok palu kita membuat sebuah rules gitu. Kita memang harus meeting banyak banget dengan member Inavet, terus SOP kerja atau workflow seperti apa. Kita memang ya rencananya di tahun ini kita mau bikin ada rapat besar Inavet, pemilihan ketua karena saya udah habis sebetulnya gitu. Dan akan kami teruskan. Udah berapa periode? Dia lebih dari satu periode kan? Baru satu, bisa dua. Ini jangan ngomongin politik, ini 2024 agak sensitif nih ya. Jadi tidak boleh dicalonkan lagi gitu. Ya, kita lagi akan menggodok, itu bagian dari agenda yang kita bicarakan. Gimana karena ketika saya ngobrol dengan asosiasi lain, kemarin dengan ICS, dengan Bang Daus, itu juga ketemu bahwa di asosiasi kamera pun tentang series ini masih dalam penggodokan nih gitu. Gimana sih gitu, kita harus memposisikan sebagai kreator profesional dan bagian dari ekosistem industri gitu. Dan misalnya kayak Kang Kesa udah lebih banyak lah mengerjakan series, terus kemarin aku nyoba, terus aku coba sistem kerjaku, kita saling sharing nih gitu. Gue kemarin pas ngerjain series gue pakai tim ini gini, mungkin bisa dicoba. Maksudnya itu tuh kita sangat terbuka sih trial untuk error banget sih kita kemarin juga. Lo gimana caranya buat ngerjain series sekian ini tapi bisa terjaga gitu ya, staminanya buat ngerjain series itu kan beda staminanya sama ngerjain film gitu. Nah itu kita kebetulan di Inavet kita seterbuka itu sih. Ini juga sebenarnya yang menjaga kesolidan dari kerja organisasi sih ya. Kalau aku melihatnya dari cerita-cerita Kang Kesa sama Alin seperti itu. Nah,
kalau sebagai asosiasi Inafed sudah mengatur atau menstandarisasi apa saja atau melakukan fungsi-fungsi apa aja. Misalnya gini, misalnya ada kejadian menimpa seorang teman editor gitu ya. Apakah asosiasi kan biasanya menyediakan bantuan, paling tidak tempat untuk mengadu atau ada lebih lanjut dari itu. Sama kayak tadi Kang Kesa bilang, standarisasi harga nih, misalnya sebagai editor apakah ada level-levelnya atau memang disepakati kalau untuk durasi sekian atau nggak tahu mungkin standarnya apa ya, klasifikasinya apa gitu. Boleh di-share nggak? Iya betul. Salah satu fungsi asosiasi kan itu kan kita punya standarisasi. Jelas kita punya standarisasi yang sudah benar-benar kita sepakati semua ya tentang film. Mulai dari standar fee, standar ke asisten berapa, terus kalau misalnya kita ada ngerjain trailer kita harus bagaimana, beda kontrak atau memang kita punya nilai lagi yang beda karena itu sebuah pekerjaan yang berbeda. Terus workflow juga kita kalau misalnya dapat project apa ya kita punya standar workflow bagaimana berkomunikasi dengan di IT atau loader dengan pencatat skrip apa semua gitu. Itu kita punya standarnya semua gitu. Terus ketika anggota kita ada problem dengan baik dengan perusahaan, instansi atau dengan perorangan ya mereka pasti akan cerita gitu. Meskipun awalnya ceritanya secara japri dulu lah, masih apa dulu misalnya dia nggak berani ke forum gitu kan. Habis itu nanti akan endingnya akan ketemu di forum juga gitu obrolan itu gitu. Dan kita ya terbuka misalnya kayak ya udah nih kita perlu dadakan Zoom nih, udah lempar aja link Zoom, siapa yang mau masuk silakan, udah cerita deh, waduh gua ya apalah gitu kan, gua ini nih gini gimana menurut kalian, oke gini gitu. Jadi memang ya kita berusaha untuk kita tuh hadir buat teman-teman semua gitu, bukan buat sendiri-sendiri gitu. Kita berusaha itu dan kebenaran memang anggotanya nggak terlalu banyak, terus orang-orangnya yang memang senang ngobrol, senang curhat apa, saling orangnya tuh sensitif jadi ngedengerin jadi akhirnya ya selalu komunikasi itu sih. Iya, itu juga berhubungan dengan masalah etika kerja juga ya Kang ya. Beberapa kasus terjadi berhubungan dengan etika kerja gitu. Misalnya kayak ada anggota misalnya yang dianggap ada konflik gitu di suatu pekerjaan gitu, terus dari peng-hire orang ini terus dia ganti dengan orang lain. Nah itu kita tuh kayak udah itu etika itu terbentuk gitu. Oke, Anda punya masalah dengan anggota kami sudah diselesaikan atau belum? Kalau belum kita nggak ada yang mau gantiin. Itu itu nggak ada dalam rules, tapi itu etika yang komitmen yang kita jalani gitu. Jadi bukan kita nggak mau, tapi selesaikan dulu masalahnya baru nanti kita akan gantiin gitu. Itu seperti itu juga sama dengan kalau misalnya dalam satu project tiba-tiba nggak terhire, di calling barengan nih kayak 4-5 barengan gitu, itu kita bisa saling sharing di grup, ada yang di ini enggak gitu. Terus gue ketahuan nih ada 3 orang, oke lu kapan gitu, oh dia duluan, nanti dengan sendirinya kayak misalnya kita pernah ya Kang ya, Kang Kesa lebih dulu ternyata, terus aku belakangan, aku akan bilang ke produser, oh lagi sama Kang Kesa ya sampai selesai dulu aja sama Kang Kesa, nanti kalau apapun ya nanti baru ke saya gitu. Itu udah kayak secara nggak tertulis tapi kita kayak terbiasa dengan itu gitu. Menarik ya. Ya itu mungkin ini kita ngelihat kebiasaan-kebiasaan atau praktek-praktek baik gitu ya istilahnya, yang mungkin nanti kedepannya perlu dicatat gitu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah meregenerasi gitu kan, ke yang muda-muda kan harus diterusin tuh ya aturan-aturan itu, karena kalau nggak dilakukan mungkin saja hilang praktek-praktek ini kan. Kalau tidak dituliskan apa sih yang pernah terjadi, terus kenapa kita memilih solusi atau bertindak seperti ini kalau ada kejadian A, kejadian B gitu ya. Menarik banget, dan ini juga mungkin kan bisa dipraktekin di asosiasi lain kalau kejadian yang sama kan, mungkin juga terjadi dengan directors, juga mungkin terjadi dengan DOP gitu dan ini berhubungan dengan regenerasi juga sih Mbak. Jadi misalnya nih kayak ada proyek-proyek tertentu gitu, mungkin secara secara budget lah gitu, mungkin wah ini nggak masuk gitu ya, kasarnya gitulah ya gitu. Terus
itu biasanya kalau aku pribadi mau nggak aku rekomendasiin anggota Inavet muda gitu. Jadi yang baru-baru nih yang kayaknya mungkin filmnya belum banyak atau apa kan tetap anggota kita dan mereka layak untuk apa namanya meneruskan generasi ini gitu. Jadi nggak semuanya jadi monopoli gitu kan. Tapi tetap akan terjadi regenerasi dan ini kan bagus juga, semakin nanti lama-lama kita bisa gede bareng gitu sih. Ya ada level ininya ya, kayak standar minimumnya salary setiap. Ya, bukan standar fee-nya sih, standar minimumnya. Kalau atasnya terserah deh, tapi minimumnya jangan di bawah A misalnya. Nah, ketika ada di bawah A, ya kalau dengan si anggota yang grade-nya ini ya jangan diambil karena ini akan ngambil nanti jatah dari yang grade-nya di bawah kita. Akhirnya kan jadi memonopoli dan regenerasinya nggak muncul. Jadi ketika dapat oke ini salarinya terlalu rendah buat saya, ya udah jangan saya, kalau saya segini emang komit sih di situ kan. Iya, itu harus komit sih kita. Komit gitu. Ya udah kalau mau segitu ini ada nih gitu, ini anggota kita juga gitu. Seperti itu. Menarik ya. Oke, kita sekarang mau ngomongin Hari Film Nasional. Kemarin kan sempat ada satu sesi yang melibatkan semua asosiasi profesi ya. Ada dari Kangkesa juga ada, dari Inavet ada, dari ICS juga ada Aprofi, ada KFT juga, ada IFDC gitu ya. Kangkesa boleh sharing nggak sebenarnya forum-forum seperti ini tuh perlu nggak sih? Kalau kita sih ngerasanya perlu ya, karena kita ngerasa harus ada satu sesi di mana semua profesi-profesi film ini ngumpul, karena meskipun berbeda-beda tetap saja keluarganya keluarga film gitu kan, dan kita selalu ketemu di dalam aktivitas kita gitu ya. Dan kira-kira apa sih yang kemarin kalau boleh dibilang Kangkesa dapat dari ngumpul dengan teman-teman berbeda asosiasi profesi ini gitu? Ya, konferensi kemarin tuh bener-bener sebenarnya itu yang kami tunggu gitu, karena selama ini ya kita ngumpulnya asosiasi aja sendiri gitu. Ya kadang kita ngumpul sama ICS atau apa yang non formal ya gitu. Tapi kita butuh seperti ini, kita butuh bertukar pikiran dengan keresahan dari asosiasi lain gitu. Dan di konferensi kemarin kan jelas keresahannya ternyata sama. Cuman baru keluar di situ aja tentang K3 gitu-gitu kan, keselamatan, apalagi kesehatan gitu kan, kesejahteraan dan lain-lain lah gitu. Tentang asuransi, ternyata sama semua Bu gitu. Lalu kalau dari kita kan bahwa kita memang kayak kerjanya tuh duduk di ruangan santai, tapi ternyata itu juga kita perlukan gitu. Bahkan sebenarnya kita rentan dengan sakit kan, karena ada di AC, ada di ruangan, jarang gerak dalam gitu waktu durasi yang panjang. Gitu. Nah jadi event-event seperti ini tuh penting banget. Mungkin juga dikemasnya ya gak harus seformal dengan event-event besar seperti ini Hari Film Nasional, tapi memang BPI tiba-tiba mengagendakan sebuah program pertemuan entah itu bulanan atau apa untuk mengupdate situasi-situasi dari asosiasi. Dan yang paling penting kan sekarang semuanya tentang data ya Bu. Data itu menjadi penting. Jadi BPI itu punya data gitu. Oke nih Inavet panggil apa nih? Bisa BPI Inavet atau kumpulin lagi beberapa asosiasi terkait, misalnya tentang file audio. Oke, audio ini nyambungin ke siapa aja, kumpulin gitu kan. Ngobrol. Nanti mungkin dari situ kan ada, kita kan begini, bukan menyalahkan ini sekarang tuh industri kayak gini salahnya di mana sih gitu. Iya. Ya kan, tapi kita lebih baik nih kita ada masalah, yuk kita cari solusi bareng-bareng gitu kan. Nah itu Aprofi, IFDC dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya tuh penting banget dan diagendakan dengan tempat yang sangat film. Oke, ya. Nggak tahu nih, ini agak misalnya film tuh artinya ya kadang-kadang kan begini ya, orang film itu kadang-kadang ya bisa salah juga ya, koreksi kalau salah gitu. Ketika waduh tempatnya jauh, tempatnya nggak representatif, mageran. Jadinya tuh males. Betul. Tapi ketika ya kita coba cek aja gitu, ketika ada event-event film yang adanya di tempat-tempat yang lebih bahasanya hiburan, apa ya, lebih seru lah lebih ya, seru, lebih glam, karena film is a glam business kan gitu kan, industri yang glam. Jadi mungkin mereka pun lebih apa ya, punya semangat lah ya, semangat gitu ya. Kayak gitu sih mungkin menjadi catatan juga di situ gitu. Tapi kalau melihat ini penting, ini penting banget. Kalau nggak diginiin ya udah kayak gini aja terus, kita tuh kayak
semua jalan sendiri-sendiri Bu. Inavet jalan sendiri dengan culture dan problemnya, ICS jalan sendiri apa gitu. Enggak yang transfer masalah terus yuk cari bareng-bareng ya apa solusinya gitu. Iya. Ini mungkin juga salah satu tugas dan fungsi BPI ya, karena kita harus jadi integrator kan di antara stakeholder BPI, stakeholder film di Indonesia. Tapi saya juga memang dapat banyak bisikan sih soal venue, tempat gitu ya. Kenapa harus ngadain di sini gitu ya, kenapa nggak di tempat yang lebih tengah-tengah aja, karena Jakarta setelah Covid macetnya makin parah dan segala macamnya, dan sekarang ini kan cuaca juga sedang nggak menentu gitu ya. Meskipun kita buka hybrid dan offline ya, kita buka hybrid offline dan online, tapi tentu saja saya sebagai penyelenggara acara saya pengen dong lihat wajah-wajah teman-teman saya datang langsung gitu kan. Seneng gitu kalau misalnya bisa ketemu langsung dan mungkin ini kan wajah-wajah teman-teman Anda. Itu dia, saya seneng banget makanya kan langsung saya tarik dua-duanya ke podcast. Energinya juga beda ya kalau kita ketemu langsung sama online. Nah, kita memang perlu banyak masukan supaya dari tahun ke tahun nih program kita ini bisa terus meningkat dan tentunya bisa membawa manfaat gitu ya. Pengennya sih kita ada tiap tahun. Kita pengen ada tempat buat tempat dan waktu buat teman-teman film, buat pegiat film, pekerja film, profesional film, dan semua stakeholdernya bisa ngumpul gitu loh. Kita nih udah harus ngomongin oke, setahun sekali kita masalah kita ini loh, kita cari solusinya sama-sama yuk, yang terutama yang berhubungan dengan cross profession misalnya dalam film gitu kan, nggak mungkin diomongin sendiri-sendiri kan. Dan memang kewajiban BPI lah melakukan itu gitu ya sebagai tapi kalau tiap tahun mungkin terlalu lama ya, per semester misalnya per 6 bulan semester justru ya. Karena kan perkembangan teknologi dan industri ini gila, ngebutnya luar biasa gitu kan. Betul. Bahkan kadang-kadang bentuk industrinya lebih cepat dari kampus, sekolah formal dan dari SDM-nya. Betul. Makanya ini penting banget sebenarnya, jadi lebih ya 6 bulan atau 3 bulan terlalu pendek ya, tapi 6 bulan sih 6 bulan gitu per semester nih. Oke, ada apa nih, kita mesti ngapain nih dari asosiasi terhadap teknologi ini, dari cara main Netflix, dari cara main ini tuh kita gimana nih, jangan sampai kita dipaksakan satu SOP yang bukan culture kita. Betul. Itu yang ngeri gitu. Ini sebenarnya dari culture-nya mereka dipaksa untuk masuk ke kita dengan budaya, karena saya yakin gitu film memang punya standar formal pembuatannya, tapi itu tergantung dari negara masing-masing kan. Budaya kerja dan lain-lain. Budaya kerja dan mungkin juga kapasitasnya beda-beda ya. Kita nggak ngomong orang kita kalah jago, enggak, tapi lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi kan bagaimana satu hal itu bisa dijalankan atau enggak. Culture-nya sangat beda gitu ya mungkin ya. Kalau dari Alin gimana Lin, masukannya Lin? Sama sama Kang Kesa gitu doang, boleh nggak? Ya maksudnya emang ya banyak problem yang akhirnya selama ini cuman kita obrolin di kita aja gitu kan, atau sama orang-orang terdekat gitu kan. Cuman memang kalau ada yang bisa menginisiasi untuk bikin forum untuk kita ketemu dan saling curhat lah, nggak usah dibikin terlalu formal, saling ngobrol, oke, masalah lo apa, ada masalah apa, ini kita pengennya begini, itu akan lebih enak sih gitu. Jadi kita merasa ada yang mendengarkan gitu. Selama ini kan kita kalau punya keluhan kita omongin sendiri, kita cari solusinya sendiri, terus kayak nggak ada jalan keluar gitu. Padahal ada mungkin problem kita berkaitan dengan problem teman-teman bersangkutan dengan profesi lain misalnya. Tapi karena kita ngobrolin sendiri, terus nggak ada waktu buat ketemu sama secara lembaga gitu kan, jadi susah gitu. Dengan kesibukan teman-teman sekarang yang habis Covid tuh kayak industrinya tuh peng gitu kan. Kaget sih kita kaget banget. Maksudnya ya balik lagi regenerasi aja, wah itu kayak wah ampun, gak ada orangnya ternyata gitu. Nah itu tuh akan lebih baik sih kalau ada yang memberi ruang, dibuatin. Kita kan anaknya semuanya kayak orang-orang ini kan manja ya. Kalau nggak dibuatin tuh malu-malu gitu kan, malu nggak enak ngomong duluan gitu. Nah tapi kan kalau ada yang netral kan BPI nih gitu, BPI netral,
dan bisa mengorganize itu sih bagus banget sih Mbak gitu, apalagi bisa seperti Kang Kaisa tadi rutin gitu, jadi terupdate masalahnya gitu. Ini bedanya ya kalau podcast sama profesional film tuh masukannya tuh jelas gitu loh. Kita langsung nyatet, oke, ternyata ini yang kita butuhkan, karena kita kan juga nggak mungkin bekerja dengan agenda kita sendiri yang kita pikir kayaknya ini yang harus dikerjain. Ternyata ada kebutuhan, ini loh yang harus kita catat supaya program-program yang kita lakukan di sini juga tepat guna dan relevan gitu kan, nggak bikin-bikin sendiri. Betul. Gitu kan. Dan BPI sebagai rumahnya orang-orang film tuh jadi terasa fungsinya juga. Betul gitu kan. sekali. Oke. Jadi saya udah punya PR nih yang nanti akan saya sampaikan ke Badan Pengurus Badan Perfilman Indonesia ya. Kita harus melakukan ABCD gitu. Terima kasih banyak untuk masukannya dan untuk percakapan kita. Udah kali nih. Ini udah nih. Ya, Mau lagi. Oke, gimana Tambahin. kesannya menjadi ketua pelaksanaan? Ini dia nih. Jadi ketua pelaksana Hari Film Nasional 2023. Menarik. Menarik. Semuanya ada tantangannya, tapi ya alhamdulillah kita sampai di hari kelima dan bisa podcastan gini kan. Berarti berjalan ya. Kalau concern saya ini, kalau misalnya gue ngomong kenapa gue mau gitu ya ngerjain beginian ya. Pertama, tanggung jawab BPI ya, bahwa emang kita perlu melakukan ini, dan bukan cuma sekedar tanggung jawab, tapi kita perlu datanya. Kita perlu datanya dan data itu kita dapetin tentunya dari teman-teman praktisi, asosiasi profesi perfilman. Kemudian juga kita perlu juga mengundang pemangku kepentingan dari pemerintah, pembuat policy, karena kalau ini nggak diketemuin sama aja bohong gitu ya. Dan jadi tugas kami untuk mengintegrasikan para pihak gitu ya yang ada di ekosistem dan industri perfilman. Sebab kami juga tahu kalau misalnya ada apa-apa kami akan ditagih, gimana nih BPI udah ngapain aja nih. Kita paham kok itu tugas kita. Jadi kita memang pelan-pelan juga ngerjain PR gitu ya. Supaya kalau kita ngasih rekomendasi sama-sama nih, kita nggak bilang ini rekomendasi cuma dari kita, tapi rekomendasi yang kita dapetin dari pelaku film, dari semua pemangku kepentingan di dalam industri dan ekosistem film. Kita kasih rekomendasinya ke pemerintah. Kondisi kita tuh begini loh, yang diperlukan ini loh, gitu. Supaya kalau mereka bikin fasilitasi atau bikin program, mereka melakukannya dengan tepat, pemerintah melakukannya dengan tepat, atau siapapun yang mau terlibat, mereka tahu nih mappingnya ekosistem kita dan industri kita di mana nih. Kalau mau ikut terlibat, mereka udah tahu, oke, berarti kita harus ngisi di A, di B, di C, gitu Pak. Jadi ya makanya harapannya tiap tahun harus ada. Iya. Ya PR-nya juga itu ya, kita karena ya film ini kepentingannya di banyak kementerian ya. Mungkin Betul. jadi akhirnya tuh ya jujur aja Rebutan. jujurli Jujurli. kita jadi kayak bingung gitu, bener gak sih gitu. Itu juga mungkin jadi PR besar ya kita semua lah gitu, terutama BPI ya sebagai ya pemangku paling tinggi di persatuan film ini gitu. Ya gimana ya ini membuat blend antara dua kementerian atau tiga kementerian di bawah, di atas kita ini gitu. Karena nanti kuncinya sebenarnya di situ sih, kita Betul. industri ini mau seperti apa gitu. Iya. Pasti hubungannya nanti ke masalah politik dan kebijakan pemerintah. Betul. Kalau kita lihat nih sebenarnya panjang. Kalau kita lihat sebenarnya sekarang ini dalam undang-undang perfilman tuh yang disebut pengampu film itu ada 2 kementerian saja, Kemdikbudristek dan Kemenparekraf. Padahal sebenarnya urusan kita ya, Kominfo, Tenaga kerja, perindustrian, hukum, itu tuh semuanya ada. Nah ini juga nih kemarin makanya kita mulai pelan-pelan mengundang kementerian-kementerian lain ini supaya di dalam harmonisasi undang-undang nanti mereka juga udah ngeliat nih harus masuk loh. Urusan ketenaga kerjaan film memangnya yang mau ngurusin siapa nih? Harus Kementerian Tenaga Kerjaan kan. Urusan penyiaran tentu ada Kominfo di situ. Terus urusan kontrak, peraturan-peraturan ada Kementerian Hukum di situ kan. Banyak banget. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi langkah awal kita bersama untuk melengkapi yang bolong-bolong di dalam ekosistem dan industri kita. Gitu Pak kira-kira dari saya. Terima kasih Bu, kami ucapkan terima kasih sekali atas lagi kehadirannya. Terima kasih di sini Pak sebagai narasumber. Jadi kembali. Ini kan. Ya terima kasih udah dengan sabar dan ikhlas menjadi ketua pelaksana Bu. Terima kasih kami dari praktisi mengucapkan
Terima Selamat kasih kembali. dan sukses. Kenapa kita yang mau nutup acara? Oke, kita tutup aja bareng-bareng Oke. bertiga ya. Jadi kita akhiri dulu podcast kita kali ini, Iya. podcast Badan Perfilman Indonesia untuk Hari Film Nasional bersama Inavet. Inavet, jangan lupa like and share Dan subscribe. subscribe. Salam sinema. Salam sinema. Gimana tuh Salam tandanya? sinema ya. Gimana? Salam sinema, Oke. salam sinema, salam Sinema, sinema, sinema. salam sinema, salam sinema, salam sinema. Selamat Hari Film Nasional.